Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel everyone. My name is Alfaran Triputra, nomor BP 1901 dari kelas 2019C, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang. Nah, sama nih seperti video-video yang sebelumnya, yaitu Farhan dapat tugas dari dosen yaitu Ibu Yunita Serangingi atau Ibu Pepo, mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia 1. Yap, seperti itulah. Dan sekarang mau memulai bacotan-bacotan sama seperti video-video sebelumnya. Baiklah, sebelum memulai bacotan, alangkah lebih baik, alangkah lebih afdol kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Karena dalam setiap kegiatan kita itu kita harus menyertakan kehadiran Allah SWT. Semoga Allah melancarkan dalam membuat video yang 20 menit ini. Cukup lama, 20 menit. Nah, tapi it's okay, kayak nggak masalah gitu. Dinikmati aja prosesnya. Nah, jadi kita pada bacotan pada pertemuan kali ini tuh bakalan ngebahas tentang sistem saraf pusat, yaitu sistem saraf pusat bagian tulang belakang. Kalau pada video sebelumnya itu tentang sistem saraf pusat tapi bagian otak. Kalau sekarang itu bagian tulang belakang. Nah, pada dasarnya sistem saraf pusat itu dikendarai oleh dua organ tubuh kita. Yang pertama yaitu otak dan tulang belakang. Tulang belakang dengan sumsum tulang belakang itu beda ya, karena tulang belakang itu tempat dimana kita menerima impuls. Kalau sumsum tulang belakang itu tempat pembuatan sel darah. Tapi dia sama tulang belakang, cuman beda pada fungsinya saja. Jadi sebelum memulai ke sistem saraf pusat bagian tulang belakang, Farah mau nge-review nih tentang materi sebelumnya, yaitu tentang sistem saraf pusat. Pengertian dari sistem saraf pusat. Nah, menurut Wikipedia, sistem saraf pusat atau SSP meliputi otak dan sumsum tulang belakang yang udah dijelasin tadi. Nah, jadi sebelumnya itu kayak sistem saraf yang merupakan sebuah sistem organ pada makhluk hidup yang terdiri dari sel saraf. Jadi bagian-bagian atau struktur dari sel saraf yaitu meliputi dendrit, badan sel, inti sel, akson, dan terminal akson. Nah, pada akson itu dilapisi oleh sel bomelin. Jadi pada intinya sistem saraf pusat merupakan itu lebih kayak proses penerimaan impuls yang dikirimkan ke sumsum tulang belakang untuk seterusnya dikirimkan ke otak. Ada pada beberapa impuls itu cuman sampai di tulang belakang saja, tidak diteruskan kepada otak. Contoh dari impuls yang cuman sampai di tulang belakang itu kayak kedipan mata, refleks pada mata, hidung, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi si tulang belakang itu merupakan saraf yang tipis, yang mana merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat dari otak dan melengkungi serta dilindungi oleh tulang belakang. Fungsi utama dari tulang belakang yaitu untuk transmisi pemasukan rangsangan antara periferi dan otak.
Nah, ada fungsi lain dari tulang belakang itu sendiri, yaitu untuk mengontrol gerakan refleks, termasuk ya tadi kayak refleks pada mata, hidung, dan lain-lainnya. Pada untuk bahasa medisnya, tulang belakang ini tuh dinamakan dengan medula spinalis, yang mana letaknya itu memang di belakang, di punggung, itu mulai dari ruas tulang leher sampai pada ruas tulang pinggang kedua. Tulang belakang ini juga dibungkus oleh selaput meninges. Bila diperhatikan secara melintang, tulang belakang bagian luar yang tampak itu berwarna putih, atau nama latinnya substansi alba. Dan juga bagian dalam yang berbentuk seperti kupu-kupu itu berwarna kelabu atau substansi grise. Nah, pada bagian yang berwarna putih itu banyak mengandung akson yang diselimuti oleh selubung melin. Nah, bagian ini tuh untuk dapat mengantarkan impuls menuju otak, serta dari otak mengarah ke efektor. Nah, bagian yang berwarna kelabu itu mengandung serabut saraf yang tidak ada melinnya. Berarti kalau akson yang tidak dilapisi oleh selubung melin itu namanya nodus Ranvier. Yang mana tuh fungsinya untuk mempercepat pengiriman impuls dari akson untuk sampai ke saraf pusat. Nah, pada bagian ini tuh dibedakan jadi dua, yakni akar dorsal atau akar posterior dan akar anterior atau akar ventral. Nah, akar dorsal atau akar posterior ini tuh mengandung neuron sensorik. Sesuai namanya neuron sensorik, berarti untuk simpelnya untuk menyensor, ini tuh lebih kayak menerima impuls ya, untuk simpelnya seperti itu, untuk menerima impuls. Nah, yang untuk kedua yaitu akar dorsal atau akar anterior. Maaf ralat, itu akar selanjutnya itu akar ventral atau akar anterior, yang mana dia tuh mengandung neuron motorik. Motorik berarti itu lebih kayak respon tubuh terhadap impuls yang diterima. Nah, ternyata pada tulang belakang itu terdapat fungsi yang sangat penting. Apa sih fungsinya? Nah, fungsi utama dari tulang belakang itu yaitu untuk transmisi pemasukan rangsangan antara periferi serta otak. Ada fungsi lainnya nih, yaitu untuk mengontrol gerakan refleks yang kayak tadi, itu termasuk pada refleks mata, hidung, dan lain-lainnya. Ternyata selain dua fungsi utama tadi itu terdapat sekitar 4 fungsi lainnya. Di antaranya yang pertama yaitu untuk menghantarkan impuls dari reseptor atau indera ke otak. Yang kedua, menghantarkan impuls dari otak ke reseptor indera, ke reseptor atau indera. Yang ketiga, menghubungkan otak dengan seluruh tubuh. Yang keempat, yaitu sebagai pusat untuk gerak refleks dan juga memberi kemungkinan jalan terpendek gerak refleks. Jadi pada dasarnya ya, saraf pusat pada dasarnya si tulang belakang ini tuh fungsinya untuk kayak tadi, yaitu mentransmisikan impuls yang diterima dari reseptor atau indera tadi itu untuk selanjutnya diteruskan ke otak agar otak memprosesnya menjadi motorik atau bentuk refleks dari tubuh terhadap impuls yang diterima tadi itu, dan juga untuk menghubungkan otak dengan organ-organ tubuh lainnya.
Nah, itu yang kedua ada pembahasan yang kedua ada namanya komposisi dari tulang belakang. Nah, gak cuman makanan yang kita gak cuma makanan ringan yang kita makan itu ada komposisinya, tapi tulang belakang pun juga memiliki komposisi. Nah, tulang belakang itu kan kumpulan dari saraf yang berbentuk silinder yang dimulai dari otak bagian bawah, kemudian memanjang menyusuri kanal tulang belakang. Tulang belakang tersebut terbagi menjadi beberapa segmen. Masing-masing segmen mempunyai sepasang akar saraf di kanan dan juga saraf yang ada di kiri. Ada juga namanya tadi itu akar saraf yang di depan atau ventral. Terus atau saraf eferen tersebut tidak bertindak ialah sebagai motorik. Sedangkan pada akar saraf belakang atau dorsal atau juga saraf aferen itu bertindak ialah sebagai sensorik. Agak rumit memang, tapi jika dipahami intinya yaitu pada saraf depan atau posterior tadi itu tuh ia bertindak sebagai motorik, yaitu yang kayak udah dibilang tadi itu sebagai kayak respon tubuh terhadap impuls yang terhadap rangsangan yang diterima. Jadi itu sampai ke otak, lalu si otak memprosesnya sehingga menyebabkan terjadi yang namanya gerakan dari tubuh. Misalkan kayak kita keinjak paku, jadi tanpa kita sadari pun kaki kita keangkat dengan sendirinya. Itu merupakan refleks dari motorik. Nah, yang kedua itu ada namanya tadi saraf belakang atau anterior atau juga saraf aferen itu bertindak sebagai sensorik. Jadi itu menurut saya kalau sensorik itu lebih pada indera kita, itu kayak ada pengecap, indera pencium, peraba, perasa, penglihatan, pendengaran dan lain-lain itu sebagai alat untuk saraf yang bertindak sebagai sensorik. Nah, pada segmen-segmen tulang belakang tersebut dikelompokkan menjadi beberapa area nih dengan urutan dari atas ke bawah. Antara lain yang pertama yaitu cervical atau leher. Nah, si cervical atau leher ini tuh terdiri dari 8 akar saraf. Yang kedua yaitu ada namanya torak atau dada, yang mana terdiri dari 12 akar saraf. Yang ketiga itu ada lumbar atau perut, yang terdiri dari 5 akar saraf. Yang keempat sakrum atau pelvis, terdiri dari 5 akar saraf juga. Nah, terus yang kelima ada namanya coccygeus atau tulang ekor. Nah, dia cuma terdiri dari terdiri dari satu akar saraf aja. Jadi totalnya ini tuh ada berapa nih? 8 tambah 12 20, 5 tambah 5 10, 30, 31 ya. Jadi segmen ini tuh terbagi jadi 31 terdiri dari 31 akar saraf. Nah, dari tiap-tiap level area tersebut, maka serabut saraf akan menyebar di bagian tubuh dan juga organ-organ tertentu sesuai dengan levelnya. Jadi si serabut saraf itu tuh dia nyebar, tapi nggak bisa sembarang masuk di tingkatannya. Jadi itu udah ada ketentuan yang mengatur dia nyebar ke tingkatannya mana. Sebagai contohnya yaitu saraf torak berarti mempersarafi pada bagian dada, kulit, otot-otot pernafasan serta organ-organ di dalamnya.
Begitu untuk seterusnya sampai pada mempersarafi kaki. Nah, jadi ini ada gambarnya dari kayak mana sih bentuk dari tulang belakang itu sendiri. Jadi ini tuh ada gambarnya. Jadi yang dari ini ke sini itu merupakan tulang belakang. Nah, kalau di atasnya itu sendiri itu ada namanya otak ya. Jadi ada otak, terus perpanjangannya ke bawah itu tulang belakang. Nah, selain dari atas ke bawah itu saraf pusat. Selain dari atas bawah yang ini tuh namakan dengan saraf topi. Nanti kita bakalan bahas di next video. So don't forget to subscribe my channel and share if it useful for you and will be useful for us. Nah, jadi itu ada namanya tadi itu tentang saraf spinal. Apa sih itu saraf spinal? Nah, saraf spinal merupakan saraf yang berkembang dari serangkaian akar saraf yang berkumpul lateral sebagai akar spinal. Setiap saraf spinal terdiri dari akar-akar sensorik atau dorsa dan akar-akar motorik. Nah, jadi pada saraf spinal itu ada dua pembagian, yaitu kayak tadi itu namanya yang sensorik dan juga motorik. Nah, ini ada gambar dari tulang belakang sendiri ya. Jika kita potong melintang, dan itu bentuknya. Jadi untuk lebih kawan-kawan pahamin, bisa lebih jelasnya tengok di Google. Nah, jadi kita tadi udah tahu definisi dari saraf spinal. Selanjutnya kita juga harus tahu nih apa fungsi dari saraf spinal itu sendiri. Jadi ini tuh ada 5 fungsi dari saraf spinal. Yang pertama yaitu pusat gerakan otot tubuh terbesar, yaitu di kormu motorik atau kormu ventralis. Yang kedua, sebagai pusat gerak refleks, contohnya yaitu yang mengurus kegiatan refleks spinal dan refleks tungkai. Nah, yang ketiga, menghantarkan rangsangan koordinasi otot dan sendi menuju cerebellum. Nah, cerebellum ini itu merupakan otak bagian kecil yang ada di belakang kepala. Nah, yang keempat, mengadakan komunikasi antara otak dengan semua bagian tubuh. Nah, jadi dia tuh juga berfungsi buat alat interaksi dengan organ-organ tubuh lainnya. Terus yang kelima, pusat penyaluran hasil pengolahan, yaitu berbagai urat-urat saraf. Nah, jadi fungsi dari saraf spinal itu sendiri sangat kompleks dan juga sangat rumit untuk dipahami. Jadi kita buat make it simple aja. Terus juga salah satu fungsi saraf spinal yang sebagai sistem saraf pusat adalah sebagai pusat refleks. Nah, maksudnya substansi Grisia saraf spinal. Refleks adalah jawaban individu terhadap rangsang melindungi tubuh terhadap berbagai perubahan yang terjadi baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Nah, kegiatan refleks terjadi melalui suatu jalur tertentu yang disebut dengan lengkung refleks. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih ciri-ciri dari saraf spinal itu sendiri kayak apa. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu merupakan gabungan antara saraf sensorik dari akar dorsal dan saraf motorik dari akar ventral. Yang kedua, merupakan lanjutan dari tulang belakang, dari sumsum tulang belakang. Yang ketiga, berasal dari sumsum tulang belakang yang mata itu merupakan perpanjangannya yang berwarna kelabu, yang tadi itu disebut dengan substansi Grisea. Nah, jadi dia juga bersifat sensorik, itu
ciri khas dari saraf spinal itu sendiri bersifat sensorik. Nah, dia juga diikat oleh plexus atau gabungan dari beberapa saraf. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari saraf spinal supaya nanti kalau diberikan gambar kita tahu yang mana sih saraf spinal itu. Nah, sekian hasil pembahasan saya tentang sistem saraf pusat bagian tulang belakang part 2-nya. Semoga kamu menikmati. Hope you enjoy it guys, and Minangkan Indonesia. Sumpah. Dan juga terima kasih buat yang udah nonton, buat yang udah nge-support dari awal sampai akhir. Sumpah terharu banget. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.